kegiatan. Sebelum dilanjutin. Iya. Nah, sebelum dilanjutin nanti dulu kita mau minta kedipnya dulu ya, Pak. Kedip ya, kedip gini ya. Kadang orang kebalik loh, Pak. Kayak misalkan, oh ya udahlah yang sulit-sulit kasih aja robot yang kerjain. Kalau gitu Bari nanti yang digaji besarnya yang robot, Waduh, yang kecilnya yang Kita emang mau kayak orang. gitu. Hai Yaibers. Wah, senang sekali nih kami dari Gugus Edan, Elisa dan Saya Dita. bersama-sama akan memandu Edisi semua ya di pertama. edisi perdana ya. Iya, edisi perdana kita ini. Di mana sih? Di Roti Manis, ruang obrolan rutin, bermanfaat, dan inspiratif. Emang ada yang gak suka roti manis? Gak ada sih. Seru banget ya kali ini Iya. kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Tapi aku pengen tahu, Dit, roti manis tuh apa sih, Dit? Roti Manis itu jadi merupakan produknya IAIB. Setiap 1 bulan sekali di YouTube channelnya IAIB akan mengeluarkan video tentang roti manis ini. Oh. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Kita akan mengundang narasumber yang berbeda-beda. Kece-kece pastinya ya. Pasti dong, Oke. El. Nanti narasumbernya akan bisa memberikan insight, wawasan, ilmu baru untuk IAIB semua nih. Oke. Berarti topiknya sangat luas juga ya. Betul. Kalau ada emerging risk juga boleh dibahas dong. Pasti nanti kita bahas Oh. di sini. Jadi emang harus sesuai dengan slogannya, Ya. rutin udah pasti, Bermanfaat. bermanfaat udah juga pasti. Inspiratif. Tentu saja. Ya. Oke deh. Sip, kalau gitu kita langsung aja yuk Bintang kenalan tamu. sama bintang tamu kita. Hari ini siapa nih, El? Wah, karena edisi spesial, bintang tamunya spesial, Dit. Wah. Ayo kita kenalan dengan Pak Pak Antonius. Anton. Apa kabar, Pak Antonius? Baik, halo Elisa, halo Dita, dan juga halo Yaibers. Iya. Pak, minta kedipnya, Pak. Kedip ya, kedip gini ya. Betul. Jadi Kedip itu apa, El? sesi kedip itu Pak kenal lebih dekat orang penting ini. Kan Kenal lebih dekat. orang Iya, penting ini. orang penting ini. Oke. Kita kan mengulas banyak nih nanti Iya, dari Pak tentang Anton untuk IAIB semua. Oke. Oke. Iya. Gimana, Pak, kegiatannya selain di kantor dan juga di luar kantor, kesibukannya? Kegiatan di kantor dan di luar kantor. Di kantor kan saya kan memang role saya sehari-hari kan sebagai Chief Audit Executive di CIMB Niaga Bank, PT CIMB Niaga. Dan di luar kantor kan sebagai Ketua Umum Ikatan Audit Intern Bank, IAIB, ya Elisa juga tahu, Dita juga tahu. Dan ini yang periode kedua ya dari 2000 Dipercaya kembali ya, Benar, Pak. kembali dari 2020 20. sampai 2023 dan kemudian 2023 sampai 2026. 26. Ya, nah selain itu juga yang lumayan sering tuh sebagai diminta pembicara untuk topik yang biasanya terkait dengan Internal GRC audit ya, lah, Pak. istilah kerennya GRC ya, Governance, Risk and Compliance. Biasanya internal audit itu terkaitnya GRC. Iya. Dan saya rasa cukup baik perkembangan GRC di Indonesia karena kan memang asosiasi internal audit ini kan banyak sekali di Indonesia. Saya rasa bagus untuk perkembangan dunia di GRC. Kita lihat ada Institute of Internal Auditors Indonesia Chapter, ada YPIA, ya. Bahkan dari regulator kita sendiri OJK recently mendorong dibentuknya asosiasi semacam EAIB untuk industri non-bank. Wah, bagus banget Iya. ya. Jadi nggak cuma Ya, bank aja ya, nggak Pak. tidak cuma bank aja. Jadi memang kita semangat spiritnya kan kita berbagi untuk best practices, untuk memajukan profesi, untuk memajukan GRC di Indonesia. Jadi banyak minta sharing dan selain pembicara tadi juga biasanya banyak teman-teman dari company lain yang across industry, nggak cuma dari bank, juga kepingin benchmarking ke CIMB Niaga itu kita juga welcome juga ya. Jadi activity lumayan banyak. Juga recently juga ada kesempatan untuk leadership program juga di AMD yang berpusat institusi pendidikan global yang berpusat di Lausanne di Swiss. Itu juga seru diberikan kesempatan untuk program selama 1 tahun di sana. Jadi belajar banyak, terutama terkait perkembangan terkini semacam kayak blockchain, Gen AI, dan bagaimana implikasinya terhadap perkembangan bisnis, global development dan sebagainya lah
Jadi we need to keep ourselves updated lah basically. Betul, Ya. setuju. Sesuai juga berarti ini Pak, IAIB kan memang misinya untuk memajukan profesi internal auditor ya Pak. Yes. Jadi Ya. pas nih. Betul. Tadi Bapak sempat sebutin tentang blockchain, Gen AI nih Pak. Kalau saya baca nih Pak dari Oxford juga pernah ada menerbitkan kayak semacam jurnal ya Pak, bahwa 30 tahun ke depan tuh banyak loh profesi yang akan digantikan oleh robot. Terus dari World Economic Forum juga ada The Future Jobs 2023, reportnya bilang nih Gen AI itu bakal memainkan peranan penting, terutama adanya transformasi digital. Menurut Bapak nih Pak, internal auditor bakal terimpact nggak ya Pak, profesi internal auditor nih Pak? Ya, saya rasa terimpact pasti iya. Ya, cuma impact-nya tuh apa sih? Apakah itu positif atau negatif? Saya rasa sih tidak dilihat dari segi masalah apakah profesinya apa ya. Mungkin buat teman-teman IAIBers juga itu mungkin kita jangan terlalu terpaku, oh saya posisi internal auditor atau saya posisi yang kita sering dengar kan, biasanya kan berita yang kita sering dengar, oh ada profesi akuntan, profesi apa itu mungkin profesi administrasi akan hilang dalam waktu sekian tahun itu. Mungkin kita fokusnya mungkin jangan ke sana, mungkin buat teman-teman IAIBers juga, buat Elisa atau Dita. Memang sejarahnya kalau kita lihat ke belakang, bahkan ketika di dunia barat, di Eropa misalnya ketika teknologi revolusi industrial revolution mungkin waktu yang terjadi di Inggris, mungkin di awal abad 1900 akhir 1800-an akhir, bahkan memang ada study case itu Elisa dan Dita ketika waktu itu pertama kali ditemukan mesin untuk membuat sepatu pakai mesin. Kan memang secara tradisional tuh industri buat sepatu kulit di Inggris itu memang handmade. Yaitu membutuhkan banyak sekali tenaga kerja labor, handmade lah, dan itu biasanya itu dikerjakan secara family. Jadi memang kalau kita lihat zaman dulu di Inggris itu memang skill itu berdasarkan family biasanya. Jadi memang diturunkan turun menurun pakai lini family. Jadi memang itu kayak family secret trade lah gitu ya. Kemudian ditemukan suatu alat untuk mempermudah proses produksi sepatu, semua orang bisa melakukan lebih cepat, lebih bagus, akhirnya harga jadi lebih murah, ya. Dan memang looking back at that time, itu memang akhirnya untuk beberapa tahun pertama memang keadaannya changesnya drastis, memang suffer. Orang-orang yang memang trade-nya cuma bisa membuat sepatu, ya akhirnya kehilangan income secara signifikan. Karena ada mesin tadi. Ada mesin tadi. Betul. Tapi in the medium terms sama in the long term, ya, capital yang di-generate oleh adanya perkembangan ekonomi baru ini membuat timbulnya pekerjaan-pekerjaan baru. Gitu. Nah, ini akan selalu berulang seperti sekarang contohnya, tidak cuma waktu Gen AI sebetulnya. Kalau Elisa sama Dita ingat dulu ketika ada PC personal computer, kemudian ada laptop, ada Excel spreadsheet, ya kan? Itu juga sama. Ketika bertransisi dari mesin tik misalnya ke PC, itu kan timbul skill-skill baru, job set baru, job skill baru. Sekarang kemudian ketika mulai dari misalnya mulai dari Excel spreadsheet biasa beralih ke aplikasi yang makro misalnya, atau yang dulu istilahnya kerennya seperti yang misalnya ada aplikasi automated system. Sekarang kita berkembang ke robotik gitu kan. Dulu sebelum AI kan ada robotik. Orang waktu zaman robotik maybe 10 years ago juga ribut terus ntar lagi akan hilang digantikan oleh robotik gitu kan. Sekarang Gen AI ya. Jadi pertanyaan tadi atas pertanyaan Elisa, apakah itu akan mengancam? Jawabannya yes dan no. Ya dan tidak. Ya, ketika ketika kita sebagai pekerja, apapun pekerjaan kita, apakah mau internal audit, mau accounting, mau marketing, mau programmer, ketika kita tidak tahu cara menggunakan teknologi itu, pekerjaan kita akan hilang. Tapi ketika kita tahu cara menggunakan, tentu pekerjaan kita akan lebih bervalue added. Betul. So that's yang kita harus remember. Gitu. Masalahnya jangan banyak orang keburu takut dan antipati terlebih dahulu.
gitu loh. Padahal kita bisa meleverage, oh ini value added-nya buat saya apa gitu. Nah itu yang kita harus ingat tuh sebetulnya. Jadi kembali lagi ke orangnya juga ya Pak, gimana Iya. mereka menyikapi, termasuk saya dan Iya. Dita kali ya Pak, Yes. justru harus memanfaatkan teknologi yang ada, contoh tadi ada Gen AI Iya. tadi, untuk bisa lebih bervalue added buat Jangan auditing. kita malah takut ya nih El ya, aduh Betul. gimana nih gitu Iya. kan. Tapi kita harus bisa memberikan Iya. nilai tambah. Betul. Iya. Nah, implikasinya apa buat kita pekerjaan kita sebagai auditor? I think if we looking back at time gitu kan, kita lihat transisi perkembangan zaman internal audit, bahkan ketika awal-awal timbulnya profesi internal audit ini mungkin 50, 60, 70 tahun yang lalu, internal audit kan sebetulnya kan lebih ke arah yang mechanical atau yang routine work seperti misalnya melakukan stock opnam. Ya, di awal-awal timbulnya profesi ini dulu Ya. di di zaman awalnya kan cuma really routine checklist exercise gitu loh. Ya kan? Kemudian mulai beralih ke arah mulai ngitung misalnya cash count, ada petty cash checking, reportingnya ke CFO only gitu kan. Mulai beralih zaman mulai ke arah ngecek yuk ke compliance-nya SOP, ke compliance-nya policies, kemudian timbul Sarbanes-Oxley, lihat internal control. Mulai sekarang 10 tahun, 15 tahun terakhir mulai timbul konsep business partnership, value added-nya apa, Ikut berkembang juga ya. strategic, berarti. ya kan? So I think we can leveraging the Gen AI itu untuk transitioning. Sebetulnya masa kita kalau sekarang cuma internal audit cuma mengandalkan audit program cuma sebagai checklist aja, masa Nggak kita nggak bisa mau sih, naik Pak. kelas Betul. Iya. menggunakan Gen AI? Yang Gen AI kita bisa latih untuk yang checklist itu Gen AI aja lah, robot aja lah. Iya. Kita bisa ngerjakan yang lebih strategic value added internal audit punya area gitu. Kadang orang kebalik loh Pak, kayak misalkan oh ya udahlah yang sulit-sulit kasih aja robot yang kerjain, ternyata Iya. justru kitanya nih yang harus tadi Iya. leverage tadi ya Pak. Betul, nggak apa-apa. Kalau gitu Bari nanti yang digaji besarnya yang robot, Waduh. yang kecilnya yang Kita emang mau kayak orang. gitu. Kalau saya lebih pilih yang gaji besarnya yang kecil-kecilnya yang robot. kita, yang kecil-kecil robot aja gitu. Lagi nih. Iya. Iya, semua kan pilihan kan. Iya. Betul-betul. Iya. Jadi tergantung kita menyikapinya seperti apa. Iya. Oke, sama Iya. mindset tadi ya. Iya, itu penting banget sih. Betul, gitu, betul. ya. Iya. Nah, untuk para leaders nih Pak, para leaders tuh gimana sih untuk meningkatkan internal audit nih? Karena sekarang kan banyak tantangan, banyak juga peluang ke depannya untuk semakin meningkat. Ya, saya rasa penting ya, karena leaders sebetulnya adalah set the tone at the top, ini penting sekali gitu ya. Jadi memang kalau leadersnya dia itu tidak berhasil membawa the whole function untuk lebih maju, akan susah untuk the whole function itu dia akan lebih progresif, lebih inovatif, lebih menemukan banyak-banyak hal-hal yang baru gitu. Nah, saya rasa 1 bulan lalu tuh sempat ada tulisan yang bagus sekali dari mantan ketua AI Global tuh Richard Chambers, itu yang memang dia seorang pionir internal audit dan seorang promotor internal audit bagus sekali, yang menuliskan beberapa trait tentang seorang internal auditor. Tuh ada beberapa, dia bagi-bagi, ada atribut quality, ada professional quality. Kalau nggak salah tuh ada mungkin saya mesti lihat sedikit supaya tidak lupa gitu ya. Ini Apa yang contoh harus yang dia dimiliki sebut oleh personal AI? attribute tuh, dia bilang leaders tuh harus ada ethically resilience gitu ya. Jadi Oke. dia harus Etik tetap betul-betul nomor 1 ya. kuat ethical sense-nya. Kemudian ada result focus. Result fokus. Kemudian ada intellectual curiosity-nya juga harus tinggi gitu kan. Dan kemudian dia harus open minded. Itu dia kelompokkan dalam yang dia sebut personal attributes tuh dia. Personal Jadi attributes. secara personally dia harus punya attributes ini seorang leader. Nah, dia juga mempunyai dimensi lain yang dia sebut sebagai relationship attributes. Oh, ini penting nih. Iya. Ya. Dan dia sebut dia seorang leader yang bagus di internal auditor tuh harus punya dynamic communication skill. Kemudian dia harus punya juga yang insightful relationship. Oh, iya, iya. Apa sih yang disebut insightful relationship? Dari waktu dia punya relationship, dia harus bisa memberikan insightful atau insight kepada within relationship network dia gitu kan.
dia juga harus menjadi seorang inspirational leaders. Ya. Oke. Nah, dia juga terakhir dia sebut selain personal attributes, selain relationship attributes, dia juga bilang harus punya professional attributes, yaitu harus sebagai critical thinkers, sama yang tidak kalah penting technical expertise. Oke. Nah, Banyak ini ya Pak PR-nya internal audit. Tapi lengkap ini banget. saya rasa harus dimiliki kalau kita mau memajukan function internal audit. Ini Yaibers masih ingat ya? 3 tadi ya Pak? iya, ada Personal. 3 nih Yaibers ya, ada 3. Jadi yang saya rasa bisa buat patokan kita kalau kita mau berprofesi di bidang ini, dari Richard Chambers, personal attributes, relationship attributes, sama dan professional professional attributes. attributes. Bisa dicari Sip. di websitenya Richard Chambers, apapun di LinkedIn, nanti bisa dicari. Luar biasa insightful, inspirational, bagus sekali untuk jadi bahan referensi kita ke depan. Nanti kita cantumin di YouTube Pak, tenang Oke. Pak. linknya. Oke. Ya. Menarik ya Pak. Tapi ngomong-ngomong profesi internal audit ya Pak, kalau dilihat dari CV-nya Pak Anton Pak, perjalanan karirnya selalu internal audit tuh gimana Pak? Boleh ceritain ya Pak? Iya tuh Elisa, ini ketika saya pertama kali lulus itu memang bekerjanya tuh di istilahnya job family-nya tuh Job temanya audit Oke. gitu ya, walaupun tidak selalu internal audit gitu. Jadi Tidak memang audit banget ya ini ya. ketika saya lulus di jurusan accounting, saya masuknya ke kantor akuntan publik. Waktu itu namanya Coopers & Lybrand. Oh, sebelum waktu berubah jadi Pricewaterhouse Betul, Coopers. Coopers Oke. & Lybrand, kemudian transitioning ke beberapa kantor akuntan publik lain, sebelum saya akhirnya join ke perbankan. Di multinational bertobat, Pak, bank. ya. Betul, di multinational bank. Setelah itu setelah di 2005 kalau nggak salah, kemudian beralih ke beberapa bank sampai sekarang di CIMB Niaga. CIMB Niaga tuh berarti tempat kerja ke berapa ya Pak? Kira-kira? Kalau nggak salah mungkin ke 7 Ketujuh. Tujuh. Udah Ya. berapa Udah tahun berapa nih, Pak? tahun, Pak? Di CIMB Niaga. Iya. Berarti tahun ini akan jadi tahun ke-8 saya di CIMB Oke, Niaga. Ya. Dan ini yang terlama ya, Pak? Betul, this is my longest employment with a company lah basically ya. Tapi berarti Pak Anton ngerasa nih internal audit tuh a sexy job gitu ya Pak ya? I think it's a dibilang. very interesting job for me in the sense that apa itu memberi saya kesempatan untuk melihat berbagai macam aspek dan dinamik lah ya. Cara terus terang Elisa dan Dita, ketika saya pertama kali bekerja sebagai auditor financial itu ya mungkin buat teman-teman ya IPers itu yang mungkin juga pernah merasakan di kantor Audit. akuntan publik di audit gitu kan, memang numbers basically, PSAK. So saya nggak terlalu enjoying the job karena a bit for me agak sedikit restricted gitu, terbatas gitu ya teman-teman yang IPers, mungkin kalau mungkin ada yang sama dengan saya gitu, karena kan objektifnya is really straightforward untuk melihat apakah catatan financial statement-nya sudah dilakukan Iya, sesuai iya. dengan PSAK. So what Maunya I did at lebih that ya, Pak? time itu kan memang lebih ke arah melihat sampel poaching, sampel testing poaching ya kan, kemudian mulai melihat apakah perhitungan deferred tax-nya udah sesuai ya Saya kan. kayak deja vu. So saya waktu itu memang tidak terlalu kayaknya ini Kurang tuh, menikmati gitu ya Pak? mungkin nggak terlalu menikmati gitu kan, karena memang at that time juga waktu di tempat saya bekerja itu kebetulan waktu saya junior staff itu ada semacam klub yang namanya Toastmaster Club tuh. Apa tuh Pak? Toastmaster Club? Toastmaster Club itu adalah is a public speaking club. Jadi saya ketika junior saya decided to join the Toastmaster Club, dan di situ saya kayak asik nih, kan diajarin untuk public speaking, how to. Kadang kalau kita public speaking di depan orang asing kan agak grogi, agak takut, dan itu diajarin cara-caranya gimana, dan gitu ya, saya merasa kok kayaknya asik juga nih presenting di depan orang itu kan. Ide bagus nih Pak, nanti kita undang lagi buat yang itu ya Pak, public boleh, speaking. boleh. Tunggu di ya Ibu Iya. ya. Iya, lebih manis. dan saya mulai kayaknya lebih seru untuk interacting with
people. Nah, kemudian kalau Elisa pernah di kantor akuntan juga kan, kalau nggak Iya, salah iya, kan, pernah ya juga, kan. Pak. Salah satu produknya kantor akuntan publik waktu itu kan juga ada yang namanya manajemen letter point, Betul. if you remember. So, itu ketika menuliskan manajemen letter point, saya kayak lebih enjoying dibandingkan ketika harus melakukan rekonsiliasi antara PSAK dengan ini. Nah, ketika ada kesempatan transitioning ke unit yang lebih ke arah konsultatif, yang memberikan servis di luar financial audit, ya kemudian ngambil kesempatan itu. Sana ya Pak. Betul. Baru Dan pindah ke tadi perbankan ya Pak. betul, business process review, Ya, internal ya. audit review dan sebagainya. Jadi memang buat saya internal audit memberikan kesempatan melihat business process review, interacting with people from various background dan sebagainya, dan memang ketika kemudian dan juga memberikan saya kesempatan untuk meet with a lot of people from various background, dan ketika saya pindah ke perbankan memberi kesempatan saya untuk traveling juga Dita dan Elisa. Hobinya traveling jalan-jalan salah satunya Pak. Betul. Dan ada ketika saya pertama kali pindah ke perbankan, itu selama hampir 5 tahun pertama itu saya 60-70% waktu saya itu melakukan audit di luar Indonesia justru. Gitu. Jadi memang extensive traveling, tapi ya akhirnya learning curve-nya jadi cepat dan bisa mempelajari ternyata orang dari berbagai negara itu memang harus approach-nya, strateginya berbeda dan sebagainya. Itu yang saya rasa menariknya kalau profesi di internal audit itu ya. Jadi emang buka opportunity juga buat ke yang lain-lain tadi sesuai juga dengan yang passion ya Pak dari Pak Anto sendiri ya. Dan terus berkembang tentunya ya, internal audit itu nggak stuck di situ aja ya. Betul. Jadi memang ilmunya itu memang nggak cuma di situ aja gitu. Karena kita bisa pelajari, contoh misalnya kalau kita bisa berangkatnya mulai dari ngelihatnya dari segi spesialisasinya financial control, apakah itu kemudian kita mau fokusnya kemudian ke risk manajemennya, apa kita mau lihatnya ke arah AML, APU PPT, ya kan? Apakah kita mau lihatnya ke arah yang enablers, compliance dan sebagainya, kredit dan sebagainya, itu luas sekali. Kalau kita bicara tentang perbankan, IAIBers, tentu di IAIB kita tahu di perbankan sendiri internal auditnya luas sekali gitu kan. Di perbankan bisnis prosesnya banyak sekali. Bahkan teman-teman sendiri yang di IAIB mungkin merasakan kalau sepanjang karirnya ngauditnya cuma kredit aja, belum tentu pernah ngerasakan ngaudit di cabang gitu misalnya gitu kan. Iya. Oke. Jadi kalau tadi aku sampai lihat Pak Anton sekarang nih Pak, tadi ada yang 3 dari Richard Chambers itu udah sangat diterangkan banget sih Pak, dan gimana seseorang itu menjadi internal audit juga harus tadi tuh kayak Pak Anton mau sampai detik ini masih belajar ya Pak tadi ya, masih ikut kuliah ataupun ikut yang mengembangkan diri lagi Pak, capacity buildingnya tambah lagi supaya bisa keep up juga dengan zaman sekarang ini. Oke. Nah, aku masih penasaran sama Gen AI nih Pak. Masih Siap, boleh, apalagi silakan. pasti IAIBers juga masih penasaran kan, dan tahu ilmu Pak Anton ini luar biasa. Iya. Boleh kasih saran gak sih Pak atau tips ke IAIBers nih, Gen AI untuk mengaudit itu gimana sih Pak? Penerapan Gen AI dalam internal audit gitu ya. Iya. Saya rasa banyak sekali ya. Kalau kita misalnya yang paling umum sekarang Dita itu kalau kita lihat di memang global implementation ya use case lah, istilah kerennya use case-nya. Untuk internal audit specifically gitu ya. Yang paling umum dan paling gampang itu adalah kita bisa menggunakan Gen AI itu sebagai knowledge repository, istilah kerennya. Knowledge repository. Apa sih maksudnya knowledge repository? Adalah kita bisa menggunakan Gen AI terlepas apa-apa untuk platform yang Gen AI, by the way kan platformnya banyak ya. Ada yang mulai dari ChatGPT, ada yang Gemini, ada yang sekarang Copilot, ya kan banyak sekali. Itu kita bisa memasukkan atau mendevelop database audit report kita selama misalnya 10 tahun terakhir, ya. Atau kita juga bisa kemudian menambahkan juga risk assessment. Kalau di tempat kita masing-masing kan biasanya kita melakukan risk assessment yang kalau di banyak tempat mungkin ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali gitu ya. Kan biasanya cukup elaboratif tuh. Untuk audit planning ya Pak? Audit planning, ya kita masukkan juga di situ. Ya. Nah, yang use case yang kita bisa lakukan di sana adalah kemudian
kita bisa menggunakan itu kemudian untuk meminta GenAI untuk kemudian based on database selama 5 tahun atau 10 tahun untuk kemudian mempredik kira-kira nih kita bisa masukkan beberapa parameter baru. Please predict based on LHA selama 5 tahun terakhir dan risk selama 5 tahun terakhir, kira-kira untuk quarter ke depan apa emerging risk-nya untuk di bank saya. Key fokus untuk mengaudit nanti ya, Pak? Betul, itu adalah yang kita sebut knowledge repository. Knowledge Jadi untuk repository. membantu untuk risk planning-nya atau untuk LHA-nya. Itu use case yang pertama. Use case kedua, kita juga bisa men-frame itu untuk kemudian kita masukkan just beberapa trigger wording itu, saya ketemu finding ini. Dia akan look up, oh ada similar finding nggak for the past 5 years. Kemudian dia akan bisa, oke, berarti writing-nya harusnya seperti ini, misalnya rekomendasinya Suggestion seperti itu dan writing ya. sebagainya. Ya kan? Ketiga, dia bisa membantu kita untuk mengidentify common issues. Jadi dia bisa finding ini udah pernah ketemu di sini, baru kita bisa tahu, oh ini seberapa sering sih udah pernah ketemunya dan sebagainya. Nah itu use case yang bisa kita terapkan, yang paling gampang use case-nya itu. Tapi itu sangat memudahkan nih untuk para pekerja internal auditor kan, Betul. Pak? Itu learning curve akan jadi lebih Iya. cepat. Ya. Karena kan untuk auditor yang belum berpengalaman, jadinya dia akan bisa melihat Iya. itu dengan gampang. Gitu. Nah, sebenarnya yang lebih cepat juga nanti adalah kita bisa, tadi kita nggak usah bicara tentang 5 tahun gitu, kita bisa bicara 6 bulan gitu misalnya, ya kan, dalam 6 bulan kita bisa dengan gampang bisa generating misalnya, tiap 6 bulan kita bisa ngasih tahu ke board, Ya, Pak? ya, Betul. 6 bulan terakhir ini loh benang merahnya gitu, dengan menggunakan GenAI misalnya, ya Terus kan. jadi attention point management juga ya, Pak, terhadap strategi Yes. tadi ya, Pak, Yes. jangka pendek ataupun jangka Betul. menengah ya. Betul. Itu sangat nilai tambah ya yang bisa kita berikan. Betul. Jadi itu yang salah satunya. Nah, use case yang lain contohnya adalah kita juga masih temanya knowledge repository, itu kita bisa masukkan whatever regulatory, POJK, PBI, SOP dan sebagainya, ya kan, di dalam situ. Jadi ketika kita mengetikkan suatu temuan, dia bisa kemudian bilang, oh ini melanggar peraturan A, melanggar peraturan B, melanggar peraturan C dan sebagainya. Itu salah satu use case yang simple lah. Basically. Simple tapi kompleks banget. Ya. Berarti ya Ibers bisa mulai kontak mungkin ke IT-nya atau mungkin ke tim Betul, auditnya untuk betul. elaborate lagi ya, Pak. Betul. GenAI. Tapi Elisa dan Dita dan juga Ibers, yang satu hal yang perlu diingat dan tidak boleh dilanggar adalah kita harus selalu ingat semua platform GenAI yang public itu juga karena namanya public, it's a public domain. Jadi kita tidak pernah tidak boleh sekalipun itu menggunakan public domain untuk Nanti pekerjaan. melanggar PDP ya, Pak. Betul, pekerjaan kita yang di bank kita masing-masing itu, karena itu public domain. So please be careful on that gitu. Oke. Thank you, Pak Anton, Iya. pesannya ya, Pak. Sangat bermanfaat dan juga memberikan wawasan nih yang Ya, baru betul. untuk kita semua. Mungkin aku kasih satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Tadi Ya. kalau udah banyak tentang internal auditor, berhubung ini episode perdana, Pak, Roti Manis, harapan Bapak untuk, mungkin pesan juga ya, Pak, terhadap Roti Manis ini, acara podcast ini apa ya, Pak? Saya rasa ini inisiatif yang sangat baik sekali nih Dita dan Elisa. Terima kasih banyak ke Elisa, ke Dita, Sama-sama. juga semua tim pengurus PIP yang mewujudkan acara Roti Manis ini. Luar biasa sekali effortnya. Ini saya rasa akan jadi sarana yang baik untuk supaya nanti semua anggota IAIB dan juga semua praktisi internal audit juga ya di Indonesia untuk selalu mendengarkan kira-kira inspirasi apa sih yang kita bisa dapatkan, dengarkan dari para pelaku industri kan sebetulnya, Betul. ya kan. Kan kita kadang kepingin dengar, oh kalau bapak ini kayak apa sih, ibu ini seperti apa sih gitu kan. Kalau waktu dulu kita semua waktu kita masih junior level kan kita juga kadang pengen bertanya-tanya, ini kalau level partner atau level udah sangat senior, apa sih yang apa trik tips-tipsnya supaya bisa sampai Sukses gitu ya. sukses atau apa, atau pemikirannya seperti apa. Itu yang dulu karena zaman saya dulu tidak ada platform-platform seperti ini, mungkin Seperti kita Roti Manis ya, Pak. susah Nggak ada. nih gitu kan. Tapi sekarang yang ada Roti Manis diharapkan bisa memberikan banyak cara-cara seperti itu. Saya rasa ini Amin. inisiatif yang
Thank baik. you. Harapan saya ya semoga frekuensinya bisa lebih Waduh, banyak. dikasih PR sama Pak Anton. bisa menjangkau lebih banyak tokoh-tokoh juga gitu ya. Siap Pak, siap. Akan kita undang tokoh-tokoh yang keren Yes. ya selanjutnya. Boleh loh kalau nanti para IAIBers mau minta siapa yang diundang. Yes, itu bisa Ya, tuh. Boleh juga. Oke, Ya. oke. Thank you Sukses. banget Pak Ya. Anton buat Terima tadi. kasih Elisa dan Iya. Dita. Harapannya akan kami catat Pak tadi supaya berhasil ya. Thank you ya. Diwujudkan. Thank you. Pak, sebelum berpisah Pak, ada kenang-kenangan Oh iya, dari roti manis kenang-kenangan ya. nih. Roti manis podcast IAIB. Iya dong. Oh, ini ruang obrolan rutin, bermanfaat dan inspiratif. Wah. Semoga isinya juga bermanfaat ya Pak. Dibuka ya. Boleh, diintip aja Pak kalau nggak. Oh, ini ada souvenirnya ini. Iya. Ini apa nih? Notebook ya? Notebook Iya. Pak buat Notebook. catat-catat. Oke. Ini. Oh, seperti ini ya, mug ya? Iya. Oh, ini mug nih, Members. Kan biar berguna. Kalau ini apa nih? Itu bisa buat dipakai ke kantor juga Iya. Pak. Oh, iya. Ininya juga nih. Ini counts nih ya. Wah, Ada thank roti you manis. nih, Members nih. Oke. Thank you, Elisa dan Dita. Terima Sukses kasih terus juga. ya. Thank you Terima Pak kasih Anton. Pak Terima kasih. Anton atas Bye, waktunya. Ibers. Nah ya Ibers, kalau tadi Pak Anton sempat mention kalau ada mau kirim komen, Mau request nih, Betul, selanjutnya betul. siapa ya yang akan kita undang? silakan banget untuk kasih komentarnya, pertanyaannya juga boleh Tapi jangan lupa di Tria IB ya? Iya, Oke. harus subscribe dan juga like. betul. Nanti kita kasih hadiah juga ya Iya. Dita. Setiap pertanyaan ataupun komentar yang paling menarik akan dipilih dan akan ditayangkan pada IAIB Instagram di minggu keempat. Nanti ada lagi kapan ya Dit ya roti manis ya? Bulan depan. Bulan depan setiap hari Jumat di minggu kedua. Sampai jumpa ya Ibers. Bye-bye. Thank you udah nonton. Bye.